Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya wad din. Wa nusalli wa nusallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah pada malam hari yang berbahagia ini. Saudara, Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di masjid yang mulia ini, Masjid Darul Jalal, dalam rangka, suara saya dengar sampai belakang? Ibu-ibu dengar tidak? Itu yang belakang-belakang dengar enggak? Baik. Dalam rangka menyambut, bukan menyambut, karena 12 Rabiul Awal sudah lewat. Belum? Jatuh pada tanggal berapa? 29. Sebetulnya saya tahu, cuman ngetes saja. Dalam rangka menyambut tanggal 12 Rabiul Awal, tempat di mana Imam As-Suyuti menuliskan kitab Al-Hawi. Dalam kitab Al-Hawi, Imam Suyuti mengatakan, saudara, bahwasanya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan di malam Senin tanggal 12 Rabiul. Maka sebagai umat Islam, sebagai kaum muslimin, orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sambut hari lahir beliau dengan kebahagiaan, dengan farah was surur, kebahagiaan. Tidak ada kebahagiaan yang paling bahagia yang Allah Jalla wa'ala karuniakan kepada peradaban manusia ini kecuali lahirnya baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur, bapak-bapak, ibu-ibu, di tengah-tengah wabah corona seperti ini, saudara, kami di DKI Jakarta, kami di Kota Bogor tidak mudah mengumpulkan massa untuk membuat majelis ilmu, membuat majelis taklim, mengundang manusia di acara tabligh akbar. Kenapa? Karena sedang diuji oleh Allah dengan satu virus mematikan. Virus ini pun datangnya awalnya dari Cina, negeri komunis. Betul tidak? Betul tidak? Memang komunis itu dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai tegaknya hari kiamat, saudara, membahayakan manusia. Sampai-sampai Allah titipkan virus corona itu sumbernya dari negara. Kok pauk-pauk kali? Nggak serentak. Dari negara mana corona muncul? Kurang kencang. Dari negara mana? Dari negara Cina, saudara. Saya ulang, kamera, sorot aku cepat, biar dengar orang semua. Dari negara Cina, negara komunis. Makanya kalau ada pejabat, mulai ku gas nih, gas tidak? Gas tidak? Kalian suruh aku ngegas, besok ditangkap polisi, aku diam kalian semua. Saudara, senang kita, bahagia kita semua menyambut hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak teladan yang bisa kita ambil dari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya perlu diambil kipas lah. Mulai panas Ustaz.
Maka kita bersyukur sampai detik ini Allah Jalla wa'ala berikan kita kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Biarpun orang banyak takut sama virus corona, umat Islam, masyarakat, apa ini Medan apa namanya? Medan Tembung. Jauh betul ke sini dari hotel saya tempat jin buang anak. Jauh, udah gitu hujan. Tapi walaupun hujan, saudara, masyarakat Medan Tembung, ini kecamatan. Kecamatan Medan Tembung begitu semangat. Tengoklah kalian tengoklah bapak-bapak ini, coba tengok ke belakang tuh, ada 5.000 orang tuh. Semangatnya luar biasa. Takbir. Takbir. Kalau Ustadz Maher datang semangat. Baru inilah saya dihadiri 2.000 orang. Biasanya kalau saya tablik akbar saudara di mana-mana paling sedikit 10.000 orang. Kenapa kalian ketawa? Biasanya seperti kenapa? Karena sedang hujan. Memang kalau hujan-hujan ini paling enak masuk dalam kamar, tarik selimut, ya kan? Tidur. Memang otak kalian tidur aja. Saudara, salawat dan salam kita hatur sajikan pada keharibaan junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta para sahabat-sahabatnya, para ulama ahli sunnati wal jamaah yang senantiasa memperjuangkan dan mendakwahkan agama dan sunnah-sunnah beliau hingga tegaknya hari kiamat. Semoga kita semua yang hadir di majelis maulid malam ini, di Masjid Darul Jalal ini, Allah Jalla wa'ala jadikan kita umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sepatah dua patah kata dari Ustadz Maher. Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak pengurus DKM. Kalian pun berbisik-bisik aja, dengarlah ceramah aku. Kupijak batang leher kau nanti. Ketua DKM, pengurus DKM, Dewan Kemakmuran Masjid Darul Jalal. Ketua DKM, wakil ketua, Bapak sekretaris, bendahara, semuanya. Yang tua tak disebut nama, yang muda tak dihimbau gelar. Semoga Allah Subhanahu wa taala balas kebaikan Anda semua. Amin. Yang saya hormati Ustadz Ahmad Rifai Maulana bin, Bapak kok aku sebut juga biar naik dia. Apa nama Bapak? Nama Bapak itu? Boyke. Nama aslinya itu Boyke. Setahu aku Boyke itu dokter yang macam-macam. Allah Karim. Yang saya hormati Ustadz Rifai Maulana bin Bapak Boyke. Semoga Allah Jalla wa'ala merahmati dan membalas kebaikan mereka yang telah menyambut Ustadz Maher At-Twailibi jauh-jauh datang dari DKI Jakarta. Semoga Allah Jalla wa'ala satukan kita, kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, 12 Rabiul Awal lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kiai rambutnya gondrong di Jawa. Di mana? Di mana? Kita orang Sumatera. Ini di Jawa sana. Pak Boyke bukan lahir di Jawa, lahir di sini. Dia bilang Nabi Muhammad itu lahirnya biasa-biasa saja. Dengar tidak? Pernah dengar tidak? Nabi Muhammad itu lahir biasa-biasa saja. Nggak ada cahaya, nggak ada hal-hal yang menakjubkan, saudara. Kata kiai itu. Jadi Nabi Muhammad itu lahir dalam keadaan masih kecilnya biasa saja. Begitu dia lari-lari, rembesan. Tahu kalian rembesan? Tahu kau rembesan Ustadz Rifai? Apa? Beringus, rembes, jelek. Ini kata kiai itu, saudara. Ada kiai ngomong begitu. Lagi acara ceramah juga, tablik akbar. Dia bilang Nabi Muhammad itu lahir dalam keadaan biasa-biasa saja. Tidak ada cahaya, tidak ada ini itu, dan tidak ada orang kafir, musyrikin yang mau bagaimana. Dia ngomong seperti itu, saudara. Allahu Akbar. Itu omongan kacau tidak? Kacau tidak?
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bu. Nanti ku datangi tempat duduk ibu tuh ya, biar kalian saksikan betapa tampannya wajahku. Apa? Tambah lagi, aku udah punya bini satu, ngapain tambah? Kecuali kalau kalian mau bukakan cabang kedua di sini. Saudara, Nabi Muhammad alaihi salawatu wassalam itu dilahirkan dalam keadaan tidak biasa-biasa saja. Nabi Muhammad manusia biasa, tapi memiliki aneka keragaman yang luar biasa. Ini Nabi, Bu, coba dengar baik-baik. Ustadz Maher Tuelibi saya kenalkan dulu, siapa tahu belum ada yang kenal saya karena saking kampungannya nggak lihat medsos. Ustadz Maher ini dilahirkan di Gajah Mada. Hidup Medan. Hidup Medan. Takbir. Sebagai orang Medan yang lahir di kota Medan dan dibesarkan di kota Medan dan merantau dapat bini orang Jakarta, saya berdoa kepada Allah di malam Maulid ini, saudara. Semoga Allah cepat rekam. Semoga tunggu belum. Semoga Allah Subhanahu wa taala, kalau kita umat Islam di kota Medan sudah Allah anugerahkan pemimpin yang beriman, soleh dan adil, Allah pertahankan. Amin. Tapi kalau pemimpin kita yang baik, yang soleh, mulai digoyang-goyang, ada pemimpin-pemimpin baru ini menjelang pilkada, semoga Allah jangan berikan kita pemimpin yang tidak adil. Ustadz diundang ceramah ke sini mau ngapain? Mau ngapain? Yang bilang demo itu pancingan intelnya itu. Mancing-mancing emosi. Kalian jangan demo-demo, ada pemuda Pancasila di sini, bro. Nanti aku kena provokator, kena pasal. Saudara, Nabi Muhammad alaihi salawatu wassalam itu dilahirkan dalam keadaan tidak biasa-biasa saja. Bagaimana Nabi saat Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan? Saudara, coba perhatikan. Semua berhala-berhala, patung-patung yang disembah orang-orang musyrikin Quraisy saat itu tersungkur jatuh. Allahu Akbar. Tersungkur jatuh. Waktu malam Senin Nabi dilahirkan, berhala-berhala yang disembah orang-orang kafir musyrikin Quraisy itu tersungkur jatuh. Gak ada angin, gak ada hujan, gak ada petir yang menyambar, jatuh. Ajaib tidak? Saya tanya, jawab jujur, ajaib tidak? Jawab dengan kompak, itu biasa saja atau luar biasa? Semua berhala-berhala, Bu, yang disembah orang-orang musyrikin dulu, waktu malam Senin Nabi dilahirkan, tersungkur jatuh dengan sendirinya. Biasa atau luar biasa? Api yang disembah orang-orang Majusi, api ratusan bahkan ribuan tahun, saudara, tidak pernah padam. Malam Senin 12 Rabiul Awal, tatkala Nabi Muhammad alaihi salawatu wassalam dilahirkan, api itu padam seketika. Biasa atau luar biasa? Jawab yang kompak, biasa atau luar biasa? Tapi kenapa Ustadz kok ada kiai? Kiai, gelarnya Gus. Apa arti Gus? Apa? Hah? Ustadz. Kalau di sini kita Ustadz, tuan guru, tengku, kiai. Kalau di Jawa, Gus. Nabi Muhammad itu lahir biasa-biasa saja. Kuretakkan ginjal kau. Kau hinakan Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Kalau kau dilahirkan dari rahim ibumu, mungkin biasa-biasa saja. Tapi Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang luar biasa. Saudara, Allahu Akbar. Masih kecil Nabi Muhammad, masih di bawah usia 5 tahun. Malaikat Jibril Allah utus ke permukaan bumi, ke dunia, untuk membelah dada Nabi Muhammad dan membersihkan serta mensucikan hatinya. Dibelah, balik lagi. Itu biasa atau luar biasa? Jawab yang kompak, biasa atau luar biasa? Ini keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti, Bu, dengar baik-baik. Ini tisuku udah berapa nih? 1, 2.
Hujan tapi kayak panas. Nah ini berarti mukjizat luar biasa. Hujan, ya kan dingin tapi saya merasa panas. Kenapa yang di ujung tuh provokasi terus? Itu mancing biar saya ngegas. Saya nggak mau ngegas malam ini. Nggak mau. Allah. Saudara, tidak ada hal yang biasa-biasa saja tatkala Nabi Muhammad dilahirkan. Karena Abu Lahab dan Abu Jahal merasa senang dengan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun Abu Jahal dan Abu Lahab itu, sekarang saya tanya, Abu Lahab, Abu Jahal masuk neraka apa surga? Neraka atau surga? Apa? Walaupun Abu Jahal dan Abu Lahab dimasukkan Allah ke dalam neraka setiap malam Senin, saudara, Allah Jalla wa'ala berikan dia segelas susu. Dikasih hadiah oleh Allah walaupun di neraka tempatnya. Kenapa? Karena ada bahagia di hati Abu Lahab dan Abu Jahal tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahir. Gak perlu bikin maulid. Kita hari Senin 12 Rabiul Awal senang dengan hari lahirnya Nabi. Cukup senang aja. Hari Senin 12 Rabiul Awal Nabi dilahirkan, cukup kita bahagia, senang. Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmah dan syafaat kepada orang-orang beriman yang hatinya bahagia di bulan-bulan Maulid, di bulan-bulan di mana Nabi Muhammad dilahirkan. Apalagi kalau kita merayakannya. Ustaz, tapi banyak kelompok-kelompok sekarang mengatakan Maulid Nabi itu bid'ah. Ada tidak? Ada tidak? Muka kau pun bid'ah. Melaksanakan hari lahirnya Nabi, memperingati hari lahirnya Nabi dalam rangka supaya memotivasi kita untuk menteladani akhlak dan kepribadian Nabi. Apa contoh akhlak dan kepribadian Nabi, saudara? 4. Jadi kalau ibu punya anak gadis ibu 21-22 tahun, datang laki-laki nak melamar dia, nak meminangnya, tengok ada nggak 4 ini dalam diri dia. Jangan tengok dulu mobilnya Alphard apa Avanza. Nggak usah lah kalian ini matre kali. Ibu Aminah, ya, ibu punya anak gadis, ya, umurnya berapa? 22. Saya pengen sama anak ibu. Saya mau sama anak ibu. Mau lamar anak ibu. Ibu punya anak gadis. Ibu tanya, kau berani bayar mahar berapa? Inilah isi otak perempuan zaman sekarang tuh, duit aja tuh. Isi otak laki-laki Pak, kalau dibelah 99,9% isinya perempuan. Makanya bapak-bapak tahun milenial ini, cobalah. Ini bapak-bapak ini nampaknya udah tua-tua bangka umurnya. Padahal coba kalian tawari poligami, masih mau? Betul tidak? Betul tidak? Isi kepala laki-laki kalau dibelah 99,9% isinya perempuan, termasuk saya. Saya laki-laki. Walaupun dulu tamat SMA, saya pernah mencari uang untuk menghidupi mamak saya yang sudah 63 tahun bekerja di Center Point sama Sun Plaza. Dulu agak sikit-sikit lah aku kerja di sana. Tapi sekarang begitu merantau ke Pulau Jawa, mendapatkan beasiswa pesantren, mendapatkan beasiswa kuliah, selesai kuliah, aku sarjana Islam, terkenal. Tak kaget-kaget kalian orang Medan kan? Orang-orang Medan rusak YouTube nih. Takbir. Saya sebagai orang Medan, saya sebagai putra Sumatera Utara, saya sebagai orang beriman, cinta Allah dan Rasulnya serta cinta ulama, tidak ridho kalau Medan Sumatera Utara dipimpin oleh orang-orang yang tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Takbir. Ustaz, ini ceramah maulid, kenapa Ustaz kampanye politik? Longor. Siapa yang kampanye politik? Saya tidak pernah kampanye politik, apalagi ini di masjid, gak boleh. Kampanye politik itu kalau saya ceramah, saya bilang jangan pilih partai
banteng. Oh, kampanye politik. Gak boleh kita pilih partai banteng, karena partai banteng adalah partai anti-Islam. Kan saya nggak ngomong gitu. Betul tidak? Betul tidak? Kalau saya ngomong begitu, baru itu namanya kampanye politik. Ya tidak? Setuju tidak? Tunggulah lap keringat dulu. Gas terus. Kau sukanya ngegas-ngegas saja. Kau beli sana kompor gas. Agak susah kamera berarti. Maunya ada ini, ada satu orang supaya kamera di Ustaz. Karena nanti Ustaz mau jalan ke belakang menyapa ibu-ibu. Sini. Mau apa? Tebar pesona. Harus ada anak muda satu, siapa yang mau berkorban? Kamu aja. Jaga kamera ini, nanti kalau Ustaz ke sana belokkan, kan kasihan. Dia merekam. Cepat dong, cepat. Enggak apa-apa? Oh, lanjut. Lanjut tidak? Sampai mana tadi saya? Bukan sebelum nonton apa? Kalau ada ibu punya anak gadis, ibu punya anak perempuan yang mau dilamar di Pinang, lihat empat. Tadi saya belum sambung. Laki-laki isi kepalanya dibelah 99,9% isinya Nah, sebaliknya saudara, kalau perempuan, nih ibu-ibu yang pakai kerudung di belakang itu nampaknya aja soleha. Kalian belah isi kepalanya 99,9% isinya duit. Betul tidak? Ustaz, kan kita ini cinta sama suami. Cinta itu tidak bisa dibeli dengan dinar dan dirham, apalagi rupiah. Al-lahfid. Alpat 1, rumah, unit 1 unit rumah 1. Berlantai 2 ada kolam renang. Gaji PNS-nya 15 juta tiap bulan. Anak semua sekolah kuliah. Halah, gak mau dipoligami, yakin? Yakin bu? Ibu? Gak mau? Gak mau betul? Ya udahlah ibu, gak menjadi penghuni surga. Gak jadi penghuni surga. Awas, tolong diamankan Ustaz. Aku gak mau di tanah kelahiranku aku ceramah ada orang gila yang menikam aku, saudara. Syekh Ali Jabir lagi ceramah di mana? Di Lampung. Tiba-tiba ada orang manjat, bisanya pula dia menembus orang segini rame, dia tikam Syekh Ali Jabir. Gak mau aku. Kalau ada orang yang mencurigakan di sini, tiba-tiba muncul dari sini mau menikam aku, cepat-cepat pemuda Pancasila untuk tangkap dia, rebus. Balikkan ke sekolah cebong sana. Betul? Bu, 4 karakteristik Nabi Muhammad itu 4. Lihat calon suami anak perempuan ibu. Apa dia? Semua kita hafal. Siddiq, amanah, tabligh, fatana. Apa itu siddiq? Siddiq itu bukan benar, bukan benar. Siddiq di sini maknanya gini, dengerin. Ini kan menjelang pilkada. Semoga ceramah saya ini sampai ke calon-calon pemimpin politik kita, saudara. Siddiq itu benar dan selaras setelah ucapan dengan perbuatan. Itu siddiq. Bukan orang yang cuma pintar ngomong dan pencitraan. Betul tidak? Betul tidak? Jujur kalian, ceramah saya ini benar apa enggak? Benar. Saya tidak sebut-sebut nama. Saya cuma bilang pemimpin yang baik, pemimpin yang meniru menteladani akhlak Rasulullah, ucapan dan perbuatannya selaras. Jangan saat mau kampanye ngomongnya A, waktu sudah dipilih ngomong perbuatannya B. Itu namanya pemimpin layak dipilih tidak? Layak dipilih tidak? Nasib umat Islam masyarakat Medan Sumatera Utara tergantung rakyatnya, tergantung masyarakatnya. Maka pilih pemimpin-pemimpin yang baik, siapapun dia terserah. Tapi pilihlah pemimpin yang baik, pemimpin yang beriman, pemimpin yang soleh. Satu lagi, pemimpin yang dekat dengan rakyat, yang pro kepada kepentingan umat Islam. Kalau nggak pernah nampak batang hidungnya di masjid, jangan pilih. Itu apa? Bagaimana dia mau memimpin
masyarakat Sumatera Utara dalam sebuah naungan pemerintahan kalau dia tak pernah memimpin orang-orang beriman di dalam sholat berjamaah? Betul tidak? Betul tidak? Siddiq selaras ucapan dengan perbuatan. Yang kedua, Siddiq satu lagi, amanah itu maknanya dapat diper. Kalau kira-kira nggak bisa dipercaya, nggak usah pilih. Ustadz tidak boleh berkampanye politik, saudara. Tapi ustadz, kiai, ulama punya kewajiban untuk menyampaikan amanah syariat, amanah agama, bahwa wajib bagi setiap orang Islam di Sumatera Utara pilih pemimpin yang beriman dan soleh. Panas ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, siddiq amanah tabligh. Apa makna tabligh? Mana di sini ada hafid Quran di sini? Ada hafid Quran? Segini besar masjid gak ada satu pun penghafal Quran. Mana? Jangan yang udah tua-tua lah. Pemimpin, pilih suami yang memiliki setidaknya 4 karakter sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama apa? Yang kedua, tabligh. Yang ketiga, amat. Yang keempat, nggak ada salah satu di antara 4 ini dalam diri seseorang. Kalau tidak ada salah satu dari yang 4 ini dalam diri seseorang, jangan pilih jadi menantu. Nanti nyesal seumur hidup. Yang ke 5 yang mau saya sampaikan pada malam Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tentang bismillah. Habis ceramah ini nggak ada tanya jawab kan? Namanya tabligh akbar nggak ada tanya jawab lah, kecuali majelis taklim kan.